Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony Holiday. Salam liburan dari Gili Trawangan, Lombok. Hari ini hari Selasa tanggal 26 bulan September tahun 2023. 4 hari lagi teman-teman menuju bulan Oktober. Dan sebentar lagi kita akan merayakan tahun baru di Gili Trawangan. Tinggal bulan Oktober, November, Desember, 3 bulan lagi teman-teman. Dan di Gili Trawangan untuk tahun baru selalu ramai teman-teman. Itu penyeberangan dari Lombok menuju Gili Trawangan itu tidak ada putus-putusnya. Jadi untuk teman-teman yang ada rencana untuk tahun baru di Gili Trawangan, silahkan teman-teman booking hotel dari jauh-jauh hari sebelumnya. Karena untuk tahun baru itu selalu ramai dan hotel-hotel selalu penuh. Dan untuk last minute biasanya harga hotel di Gili Trawangan untuk tahun baru itu sangat gila teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang berencana untuk liburan tahun baru di Gili Trawangan, itu sebaiknya teman-teman mulai bulan Oktober teman-teman harus sudah memesan kamar. Karena mumpung masih harganya masih rasional. Dan biasanya nanti kalau ada kebutuhan hotel yang mempunyai availability di kisaran tahun baru itu, mereka akan menaikkan harga semau mereka teman-teman. Jadi harga penginapan di Gili Trawangan itu biasanya naik drastis untuk periode tahun baru. Jadi saran saya lebih baik teman-teman booking kamar itu jauh-jauh hari sebelumnya. Ini dia di depan Labella teman-teman, nampak wisatawan yang lalu lalang. Untuk Labella ini teman-teman masih tutup karena ada sedikit masalah. Jadi sudah sekitar 1 bulan lebih mereka tutup teman-teman. Ini ada Mango Dab Gili Trawangan. Di sini juga teman-teman ada wisatawan yang bersepeda. Untuk penyewaan sepeda di Gili Trawangan, harga sewa sepedanya Rp50.000 per hari teman-teman. Karena di Gili Trawangan itu untuk transportasi umum itu ada 2, yaitu teman-teman bisa menggunakan sepeda ataupun menggunakan andong. Untuk sepeda listrik di Gili Trawangan ini teman-teman sudah tidak disewakan lagi untuk umum karena agak berbahaya. Jadi banyak wisatawan asing apalagi setelah mereka mabuk itu mereka mengendarai sepeda listrik tanpa otak teman-teman. Jadi itu keputusan bersama di Gili Trawangan itu untuk sepeda listrik sudah ditiadakan lagi demi untuk keamanan dan juga kenyamanan wisatawan yang ada di Gili Trawangan. Untuk andong teman-teman tidak perlu khawatir karena di Gili Trawangan itu andongnya itu diganti 3-4 kali dalam sehari. Jadi andongnya itu yang kerja pertama itu dari jam 8 sampai sekitaran jam 12 dan nanti diganti lagi, ada juga untuk sore dan untuk malam. Jadi tidak perlu kasihan karena kuda di Gili Trawangan itu diperlakukan dengan baik. Peri kehewanannya juga sangat baik teman-teman. Karena di Gili Trawangan juga ada bule-bule yang sangat peduli seperti Horse of Gili. Jadi masyarakat kalau ada kudanya sakit mereka juga gratis untuk pengobatan. Sama seperti ketika pandemi mereka juga ada gratis coat, gratis dadak, gratis rumput juga teman-teman. Jadi di Gili Trawangan itu untuk kuda sangat dijaga dengan baik. Ini ada Kose Hotel dan Cafe. Tempatnya sangat rekomendasi teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau menginap di Gili Trawangan dan mau menginap di pinggir pantai, Kose Hotel dan Cafe sangat direkomendasi karena tempatnya bagus, hotelnya juga bersih, areal dalamnya bersih, dan juga mereka berada langsung di pinggir pantai. Dan di pantainya itu dia tidak terlalu ramai teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau menginap di Gili Trawangan dan mau booking hotel di pinggir pantai,
yang suasananya sepi, teman-teman bisa booking Kose Hotel. Ada juga di Mark Hotel, mereka di pinggir pantai juga teman-teman. Tapi kalau saya pribadi lebih recommended Kose, karena arealnya itu di luar dari hiruk pikuk keramaian Gili Trawangan. Ini juga di area Masjid Agung Gili Trawangan. Di sini masih ada proyek teman-teman. Ini masih banyak tumpukan-tumpukan pasir, karena masih ada pembuatan taman dan lain-lain teman-teman. Jadi ada beberapa tempat di Gili Trawangan mau dibikinin taman di pinggir jalan. Nanti mungkin akan ditaruhin bunga-bunga biar lebih cantik di pinggir trotoar yang ada di Gili Trawangan teman-teman. Alhamdulillah cuaca di Gili Trawangan masih bagus. Tapi untuk siang sampai sore hari, sudah 2 hari ini teman-teman, dia sedikit bergelombang. Jadi untuk menggunakan public boat kadang agak goyang sedikit teman-teman. Sudah dari kemarin. Hari ini juga sedikit bergelombang di area Gili Trawangan, di antara Gili Trawangan dan Gili Meno, dan nanti juga di antara Gili Meno dan Gili Airnya teman-teman. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir, karena di public boat itu juga sudah disediakan life jacket. Kalau teman-teman agak takut dengan gelombang, teman-teman bisa menggunakan life jacket. Itu sudah disediakan melebihi dari kapasitas penumpang teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk life jacketnya. Teman-teman tidak perlu khawatir tidak kebagian, karena itu mereka sudah menyediakan melebihi dari kapasitas penumpang yang mereka bawa. Untuk sekarang itu kapasitas penumpang untuk public boat itu teman-teman 38 orang. Jadi tiket office-nya itu buka setelah tiketnya itu jalan setelah penuh teman-teman. Jadi kita harus nunggu. Kadang kalau tiket kita nomor 1, kita harus nunggu bersabar mungkin sekitar 15-20, maksimal sekitar 20 menit teman-teman. Tapi kalau sekarang masih ramai di Gili Trawangan, kadang kita hanya nunggu 10 menit, 15 menit, bootnya sudah jalan. Bahkan kalau kita beruntung teman-teman, apalagi tiket kita di nomor 31, 32, 33 itu paling cuma 2-3 menit atau maksimal 3 menit, bootnya juga sudah jalan teman-teman. Ini dia di area pelabuhan Gili Trawangan, pelabuhan publik. Nampak banyak wisatawan yang lalu lalang di area ini teman-teman. Teman-teman harus ingat, nanti di tanggal 29 bulan September ada full moon party di Key Pelagos Bar. Lokasi dari Key Pelagos Bar itu sendiri teman-teman sekitar kurang lebih 15 menit bersepeda atau 20 menit teman-teman bersepeda dari arah dermaga Gili Trawangan. Posisinya di bagian sunset area. Teman-teman bisa juga melalui jalur tengah, tapi saya tidak rekomendasikan teman-teman, karena nanti teman-teman bisa nyasar. Jadi lebih baik teman-teman jalan melalui jalan utama ini keliling, nanti akan sampai di Key Pelagos Bar. Ini dia di Manta Dive Gili Trawangan, juga nampak wisatawan yang duduk manis teman-teman. Ini juga ada wisatawan yang baru saja tiba di Gili Trawangan. Jadi di sore hari di jam 3 itu ada fast boat datang, tapi hari ini baru datang di sekitaran jam 3.30 teman-teman. Karena tergantung cuaca, hari ini sedikit bergelombang, jadi mungkin bisa jadi terlambat sedikit teman-teman. Karena itu dari Padang Baitu rata-rata di sekitaran 1,5 jam, 2 jam. Tapi juga kadang kalau ombaknya lagi jelek teman-teman, bisa jadi akan menghabiskan waktu di sekitaran 2,5 jam ataupun 3 jam teman-teman. Jadi keselamatan itu lebih baik.
Kalau cuacanya normal di Gili Trawangan ini atau di antara Gili Trawangan dan Bali, itu biasanya jarak tempuhnya sekitaran 1,5 jam sampai 2 jam teman-teman. Kadang juga fastbootnya datang itu tepat waktu, tapi saking banyaknya fastboot yang sandar di Gili Trawangan, fastboot yang sudah datang itu menunggu sedikit teman-teman. Kadang mereka nunggu setengah jam, 15 menit, tergantung dari proses boarding dari masing-masing fastboot teman-teman. Kalau teman-teman tidak mau terlalu nunggu, teman-teman bisa menggunakan fastboot yang pagi hari yang jam 9, karena itu mereka selalu tepat waktu teman-teman. Jadi fastboot yang jalan jam 9 itu mereka datang sore hari ke Gili Trawangan dan malamnya menginap di Lombok. Habis itu mereka sekitar jam 8 pagi datang dari Lombok menuju Gili Trawangan, karena jam 9 pas mereka sudah boarding di Gili Trawangan. Ini dia wisatawan yang datang sore hari teman-teman. Ini fastboot terakhir dari Gili Trawangan. Jadi untuk saat ini ada 3 fastboot, ada 2 Semayawan, ada Semayawan, ada Wijaya Perkasa, dan Wahana. Dan nanti itu sekitar jam 5 ada Semayawan lagi yang datang dari arah Padang Bae. Saat ini untuk teman-teman yang mau menuju Nusa Penida, ada juga fastboot yang jalan pagi jam 9 pagi dari Gili Trawangan. Mereka itu direct dari Gili Trawangan menuju Nusa Penida. Nama fastbootnya Semayawan Fastboot. Ini teman-teman bisa lihat ada sedikit bergoyang karena ombaknya lumayan teman-teman di antara Gili Trawangan dan Gili Meno. Ini dia ada Semayawan Fastboot, ini yang datang dari arah Nusa Penida teman-teman. Dan besok pagi mereka berangkat jam 9 pagi menuju Nusa Penida teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak. Kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa menaruh pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.